Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng saya Hendy di edisi Horizontal Story. Pertama saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga di Ramadan kali ini kita semua dapat banyak berkah, dapat banyak barokah, sampai nanti kita menjelang Hari Raya Idul Fitri. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah anak kembar, ya remaja, tepatnya itu remaja kembar usia 18 tahun yang bernama Mika dan Mila. Mereka yang berencana untuk merayakan Hari Idul Fitri di rumah kerabatnya. Tetapi yang mereka dapati sesampainya di rumah kerabatnya itu sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang mencengangkan, bahkan menurut saya sesuatu yang menyeramkan untuk anak perempuan usia 18 tahun. Seperti apa yang mereka alami di sana? Kita mulai ceritanya. Tahun 2003, kejadian ini terjadi teman-teman, di mana dua remaja perempuan kembar yang bernama Mika dan Mila merencanakan untuk pergi ke Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat, yaitu ke rumah kerabatnya, tepatnya itu ke rumah uaknya, untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di tempat uaknya tersebut. Sebelum masuk ke cerita dua anak kembar ini, saya akan sedikit menceritakan ke teman-teman tentang keluarganya dari anak remaja kembar ini. Orang tuanya, tepatnya itu ibunya, itu memiliki dua saudara. Jadi mereka itu keseluruhannya itu 3 bersaudara. Ibunya itu sebagai anak bungsu. Nah, kemudian ada lagi satu perempuan lagi, ya uaknya. Dan yang terakhir yang paling besar itu satu anak laki-laki, ya uaknya, yang tinggalnya itu di Pamengpeuk, Garut. Nah, tradisi pada umumnya ya teman-teman, pada umumnya ya, termasuk saya. Misalkan kakek sama nenek kita udah meninggal, otomatis anak tertuanya itu nanti itu gitu kan ya dijadikan sebagai pengganti kakek atau nenek. Jadi nanti dia yang akan dituakan. Dan di mana Hari Raya Idul Fitri itu rata-rata orang tersebut gitu kan akan berkunjung atau kumpulnya itu di anak tertuanya. Nah ini pun sama yang terjadi dengan keluarganya dari Mika dan Mila ini. Jadi uaknya itu sebagai anak tertua yang tinggal di Pamengpeuk, Garut. Jadi mereka itu setiap hari raya Idul Fitri pasca nenek kakeknya meninggal itu, mereka itu pasti akan berkumpul di rumah uaknya ini di Garut. Cerita ini berawal kebiasaan dari keluarga remaja kembar ini. Mereka itu setelah selesai sholat Id di hari raya, ya kemudian mereka gitu kan ya ke kerabatnya yang ada di Bandung, mereka gitu kan ya bersalaman dulu, silaturahim dulu. Nah setelah itu menjelang siang gitu, mereka itu sekeluarga itu pergilah ke rumah uaknya ke Garut, ke Pamengpeuk itu. Tetapi pada tahun 2023 menjelang Idul Fitri, keadaan ini berbeda teman-teman. Kenapa berbeda? Karena remaja perempuan yang kembar ini, Mika dan Mila ini, mereka itu pengen pergi duluan ke rumah uaknya. Jadi mereka itu nggak pengen berbarengan sama orang tuanya. Ya pas begitu di hari raya, hari pertama lebaran. Mereka itu kepengen pergi duluan ke sana berdua
dengan tujuan mereka itu pengen ngerasain malam takbiran di rumah uaknya itu. Ya, yang atmosfernya itu masih pedesaan, mereka pengen ngerasain seperti apa di sana gitu ya, malam takbiran di sana itu seperti apa. Nah, kemudian dua anak remaja ini punya pemikiran seperti itu, yang akhirnya mereka berusaha menyampaikanlah ke orang tuanya. Niat mereka yang pengen pergi eh, berdua duluan ke sana itu karena pengen ngerasain malam takbiran di sana di rumah uaknya. Hal yang pertama dilakukan sama bapaknya itu menyanggah, ya teman-teman, tidak mengizinkan ke mereka. Karena berpikiran toh selisihnya pun cuma 2 hari. Ya, mereka dengan pergi ke sana tinggal nungguin gitu kan ya, sehari lagi gitu kan lebaran barengan ke sana. Tapi dua anak remaja kembar ini kekeh. Mereka pengen pergi duluan ke sana. Ya, terus mereka ngemohon kepada orang tuanya itu mereka pengen ngerasain malam takbiran di sana itu seperti apa. Yang akhirnya ibu dan bapaknya itu ya terlebih gitu kan ya ibunya. Karena posisi gitu kan ya ini anak mau ke rumah uaknya. Si ibunya itu akhirnya mengizinkan Mika dan Mila ini untuk pergi duluan ke sana tepatnya 2 hari sebelum hari raya, teman-teman. Singkat cerita, akhirnya mereka diizinkan lah sama orang tuanya untuk pergi ke sana. Kemudian mereka prepare baju-baju mereka ya segala macam apa hal yang mau dibawa gitu kan. Kemudian sudah semuanya ready, semuanya siap. Akhirnya mereka berpamitan. Ini anak udah usianya itu 18 tahun teman-teman ya. Saat itu pada tahun 2003. Jadi otomatis orang tuanya pun nggak begitu khawatir. Ini anak udah dewasa, udah paham, ya udah banyak paham tentang segala sesuatu. Akhirnya mereka berpamitan, kemudian mereka pergilah. Mereka pergi itu berangkat dari terminal Cicahem, teman-teman. Naik bis, jurusan gitu ya Bandung Garut. Mereka kemudian naik di bis itu, mereka melakukan perjalanan lah. Singkat cerita mereka tibalah ya di terminal Garut. Mereka turun, nah kemudian mereka nanya ke orang-orang di terminal tersebut, mau ke mau begitu disambung lagi gitu kan ya harus naik apa, yang akhirnya diarahin untuk naik elf. Mereka pun gitu kan ngikutin arahan dari orang-orang yang ada di terminal tersebut, mereka pun akhirnya pergi naik elf menuju ke Pamengpek, tepatnya itu ke suatu desa gitu ya teman-teman, ke rumah uanya itu. Setelah melakukan perjalanan dari naik elf itu, mereka sampailah di desa tersebut. Kemudian mereka jalan, seturunnya dari elf itu ya menyelusuri jalan pedesaan gitu ya. Dimana dari situ pun mereka ngerasa cukup happy ya teman-teman. Karena mereka ngerasain vibes gitu ya yang berbeda dari keseharian mereka gitu ya. Mereka yang bisa pergi duluan tanpa orang tua, mereka ngelihat gitu ya ada aliran sungai, sawah-sawah, mereka ngelihat orang-orang yang hendak mau pergi ke sawah atau berkebun. Mereka sangat gembira setibanya di desa tersebut. Setelah mereka berjalan menelusuri jalan pedesaan itu, dari kejauhan mereka sudah ngelihat ya teman-teman rumah uaknya. Rumahnya itu di desa, rumah kayu ya, ya rumah yang sederhana ya teman-teman. Dari kejauhan mereka udah ngelihat rumah uaknya, kemudian mereka berjalan. Nah, hendak mereka mendekati rumah uaknya, tiba-tiba teman-teman dari dalam itu keluarlah uaknya. Yang memang udah cukup berumur ya teman-teman saat itu gitu kan, orang tuanya Mika sama Mila ini bercerita ke saya itu kurang lebih saat itu usianya itu usia uaknya itu kurang lebih ada sekitar gitu kan ya 65 atau 70 lah. Udah cukup sepuh ya. Nah dua anak ini Mika sama Mila ini ngelihat kalau di depan rumah itu si uaknya itu udah menyambut mereka. Mereka pun gitu kan sangat-sangat excited gitu kan. Akhirnya mereka pun berlari gitu kan ya, nyamperin lah ke uaknya. Sudah dari situ, pertama kan mereka nanyain,
Wa istri di mana? Ya, atau wa yang perempuannya di mana? Dan saat itu pun si wa yang lakinya itu ngejawab ada di dalam. Singkat cerita kemudian mereka masuklah teman-teman ke dalam rumahnya. Mereka duduk di ruang tamu rumahnya itu. Yang terjadi saat itu teman-teman, mereka mulai ngerasain sesuatu yang beda. Yang bedanya itu, ya tahun sebelumnya kan mereka pun ke situ ya. Tahun 2002 pun mereka datang ke situ. Hanya berbedanya 2003 ini mereka datang gitu kan ya duluan ya dibanding orang tuanya. Hal yang mereka rasain berbeda itu saat itu teman-teman. Mereka nggak nemu kehangatan di rumah itu. Si uahnya nggak banyak nanya apa-apa. Nggak ada gitu kan ya misalkan setelah di dalam rumah itu nyambut gitu kan ya dengan antusias gitu ya dengan excited apa gimana nggak ada sama sekali. Nggak lama berselang setelah mereka duduk-duduk ngelihat sekeliling rumah, sekeliling ruang tamu, muncullah uap perempuan dari arah dapur teman-teman. Dengan ngebawa 2 gelas air teh. Kemudian uap yang perempuan ini nyamperin lah ke Mika sama ke Mila ini. Dan dia ngasih cuman ngomong sok diminum. Saat itu 2 anak kembar ini ngerasa keheranan teman-teman. Yang ngebikin mereka heran saat itu bulan puasa. Masih bulan puasa, 2 hari lagi menjelang hari raya. Tapi kenapa si Wa perempuan ini gitu kan nawarin ke mereka, nyodorin ke mereka 2 gelas air teh untuk mereka minum. Akhirnya salah satu dari mereka pun ngejawab lah ke Wa-nya ini. Dengan menyampaikan maaf Wa, kita lagi puasa. Dan mendengar jawaban dari mereka, Wa yang perempuannya ini cuman senyum teman-teman. Nggak ngomong apa-apa lagi, kemudian mereka nyimpen lah 2 gelas air teh itu di meja. Nggak lama berselang dari situ, dari arah kamar itu keluarlah Wa-nya yang laki-laki. Nyamperin berdiri di depan mereka dan ngeluarin omongan, Wa mau ke kebun dulu. 2 anak remaja ini pun ngejawab, oh iya Wa, silahkan katanya. Kita mau di sini aja gitu. Keanehan yang terjadi teman-teman berikutnya. Di saat si Wa yang laki-laki ini menyampaikan kalau dia itu mau ke kebun, kemudian dia jalan lagi masuk ke arah kamarnya. Dalam hitungan detik, ini ibunya bercerita ke saya ini dalam hitungan detik bukan hitungan menit. Di saat Wa yang laki-lakinya itu masuk ke kamar, dalam hitungan detik dia udah keluar lagi dari kamar dengan pakaian yang berbeda. Dan Mika sama Mila saat itu sempat bengong. Ya, karena buat mereka ini gak masuk akal. Si Wa laki-lakinya itu ngomong mau ke kebun, kemudian gitu kan ya pergi masuk lagi ke kamar dalam hitungan detik udah berganti pakaian gitu ya teman-teman. Pakaian ya pakaian orang mau ke kebun. Dengan dia gitu ya pakai topi. Ini anak gitu kan mulai ngerasain ini ada apa di rumah Wa-nya ini. Kok seperti ini? Tapi mereka nggak berani untuk banyak bercerita atau misalkan nanya kok bisa secepat itu apa gimana. Kenapa? Saat itu 2 anak remaja ini nggak berani banyak bertanya ya teman-teman. Karena respon dari Wa-nya baik yang laki atau yang perempuan pun saat itu mereka pun nggak banyak ngomong. Jadi 2 anak remaja ini punya kekhawatiran Wa-nya itu takut gitu kan ya lagi dalam kondisi gitu kan yang nggak bagus. Dia lagi bad mood atau lagi ada masalah atau kenapa. Makanya mereka nggak berani untuk bertanya apa-apa. Nggak lama setelah mereka ngeliat
Kalau Ua yang laki-lakinya itu pergi keluar dari rumah, mereka pun merencanakan untuk ya ngikutin aja lah. Pergi ke kebun sekalian ngebuburit. Dan dua anak remaja ini pun sepakat lah untuk keluar dari rumah, untuk pergi ke kebun ngeliat uaknya. Sambil mereka ngabisin waktu nunggu azan maghrib. Mereka keluar dari rumah teman-teman, kemudian berjalan ke arah belakang dari rumah uaknya itu. Mereka menyusuri gitu kan ya, jalan kecil lah, jalan setapak gitu kan ya, ada turunan, tanjakan-tanjakan kecil. Sampai dengan mereka nyampailah di kebun uaknya. Nyampe di kebun uaknya, mereka diherankan karena mereka nggak ngeliat di situ ada uaknya. Yang tadi beberapa menit ke belakang mereka ngeliat uaknya berpamitan dan mereka pun ngeliat uaknya pergi keluar dari rumah. Sampai akhirnya mereka nyari-nyari di area kebun tersebut. Kemudian nemulah semacam balai-balai atau saung ya teman-teman, kata orang Sunda Maya, saung kecil yang biasa dipakai buat istirahat gitu kan ya, orang yang berkebun gitu kan. Mereka pun akhirnya nyamperin lah ke saung itu. Dan di situ pun mereka enggak nemuin ada uaknya di situ. Mereka keheranan uaknya kemana. Karena uaknya ngomong gitu kan mau pergi ke kebun. Di saat mereka duduk-duduk di saung itu, dari kejauhan mereka gitu kan yang ngelihat ada orang yang ngelewat. Ya, sama orang yang habis berkebun, dia ngelewat gitu kan sambil ngebawa cangkul gitu ya teman-teman. Nah kemudian anak ini pun berinisiatif ya. Mika sama Mila ini gitu kan bergegas nyamperin lah ke orang tersebut. Setelah nyamperin, mereka itu bertanya, apa ngelihat Pak Sunarya di sini? Di kebun atau misalkan kemana gitu ya. Si orang tersebut pun dengan pertanyaan dari remaja ini ngerasa keheranan. Dan dia pun ngejawab, saya dari pagi katanya di kebun. Ya, dari pagi juga nggak ngelihat ada Pak Sunarya datang ke sini. Ini anak makin bingung. Beberapa menit ke belakang, mereka ngelihat uanya pergi. Nyampe di kebun, mereka nggak nemuin uanya. Ketemu dengan orang, mereka menanyakan gitu kan, apakah ngelihat uanya. Orang tersebut pun ngejawab, dari pagi dia berkebun, dia nggak nemuin, dia nggak ngelihat ada Pak Sunarya datang. Dari kejadian di kebun itu, Mika sama Mila akhirnya mereka berpikiran untuk balik lagi ke rumah. Karena yang mereka khawatirkan, ada sesuatu yang terjadi sama uaknya. Ya, atau mereka pun berpikiran gitu kan, mungkin uaknya kemana, nggak jadi ke kebun gitu kan, jadinya pergi kemana. Dengan ngebawa rasa penasaran yang besar gitu kan, mereka pengen mempertanyakan ke uaknya itu dari mana? Uaknya itu kemana? Toh mereka samperin gitu kan ke kebun gak ada gitu. Mereka tanyain gitu kan ya ke orang yang kenal juga dengan uaknya itu, dia nggak ngelihat dari pagi uaknya ada di kebun. Bergegaslah mereka jalan untuk balik lagi ke rumah. Di saat mereka masuk ke dalam rumah teman-teman, mereka ngedenger di kamar mandi itu ada orang yang lagi mandi. Mungkin kita bisa ngerasain ya teman-teman, dan ngebayangin kalau orang misalkan posisinya lagi mandi dengan gitu kan semburan air gitu kan, air yang berjatuhan gitu kan ya. Nah suaranya itu seperti itu. Tapi saat itu ibunya dari anak kembar ini menceritakan ke saya itu dia itu ngedenger suara mandinya itu benar-benar berbeda. Ya seperti orang yang benar-benar heboh mandinya itu. Ngebuang-buang airnya itu luar biasa. Dari situ, ya Mika sebagai kakaknya ngomonglah ke adiknya, ke Mila ini. Kita lihat yuk ke kamar mandi. Ini siapa yang mandi? Jadi benar-benar mandinya ini semangat banget gitu teman-teman. Akhirnya Mila pun adiknya mengiyakan untuk ngelihat ke kamar mandi, ini siapa yang lagi mandi.
Akhirnya mereka berjalanlah teman-teman ke kamar mandi. Dan apa yang mereka dapati di kamar mandi teman-teman? Mereka nggak ngeliat siapapun ada di dalam kamar mandi. Yang mereka lihat di kamar mandi itu cuma ada satu ember warna hitam dengan keran air yang menyala. Dari situ mereka bengong sampai mereka masuk ke dalam kamar mandi itu mereka saling ngeliat. Ini siapa yang barusan mandi? Karena benar-benar mereka dengan jelasnya ngedenger gitu kan ya. Ada orang yang lagi mandi. Penasaran mereka belum habis saat itu. Akhirnya mereka berdua itu bergegas untuk ke kamar uaknya. Untuk ngeliat, untuk make sure gitu kan ya uak yang perempuannya ada apa enggak di dalam kamar. Akhirnya mereka berjalan ke kamar uaknya ini. Dan di depan pintu kamar, sebelum mereka masuk, mereka udah ngeliat ada uak perempuannya di situ. Dan yang mereka lihat pun uaknya itu lagi duduk di depan cermin ya teman-teman. Cermin yang nempel, yang nyatu sama lemari. Lagi duduk di depan cermin itu, jadi ngebelakangin ke mereka gitu kan. Dengan rambut yang bener-bener panjang, sampai kena ke lantai itu rambutnya itu. Dia itu posisinya lagi nyisir. Mereka di situ heran. Yang ngebikin mereka heran itu teman-teman. Setahun ke belakang tahun 2002 di saat mereka Idul Fitri di rumah uaknya itu. Mereka nggak ngeliat rambut uaknya yang sepanjang itu. Yang sampai dengan bisa nyentuh ke lantai. Mereka di situ cuman bengong di depan kamarnya. Dengan rasa yang campur aduk teman-teman ya. Mulai dari uaknya di kebun gak ada, mereka ngedenger suara orang mandi dicek pun gak ada. Ngeliat ke kamar uaknya, kemudian uaknya ngeliat dengan rambut sepanjang itu dia lagi nyisir. Belum habis kagetnya mereka. Mereka ngedenger suara pintu dibuka teman-teman. Dari situ mereka sontak gitu kan ngeliriklah ke arah ruang tamu, ke arah pintu tersebut. Dan mereka berpikiran pasti ini yang datang ini uak yang laki-laki. Dan betul teman-teman. Yang datang ini uak yang laki-laki. Dengan masuk ke dalam rumah. Dan badannya itu dipenuhi dengan tanah merah teman-teman. Ya seperti orang yang udah ngelakuin aktivitas gitu ya di kebun gitu ya. Dia udah berkebun atau apalah gitu kan ya. Dia ngegali tanah atau semacamnya. Dipenuhi dengan kotoran gitu kan ya, tanah merah. Dari situ Mila nanya, uak dari mana? Tadi kita nyamperin ke kebun, tapi uak gak ada. Nanyain ke orang juga katanya gak ngeliat uak. Dan apa teman-teman yang mereka dapat jawaban dari uaknya itu? Sama sekali uaknya gak ngejawab. Uaknya itu cuman senyum ke mereka. Kemudian uaknya itu jalan ngelewatin mereka. Masuk ke kamarnya. Dengan keanehan yang terjadi. Sehari itu. Terakhir dia ngeliat uaknya gitu kan ya berlumuran dengan tanah merah. Di saat ditanya uaknya gak ngejawab. Mika sama Mila pun akhirnya bergegas, mereka pun masuk ke dalam kamar. Kamar di mana yang akan mereka tempati untuk istirahat, untuk tidur, untuk tinggal gitu kan ya sampai dengan hari raya di rumah itu. Di dalam kamar yang mereka lakukan adalah mereka diem dalam posisi ketakutan teman-teman. Mereka akhirnya gitu kan ya saling bertanya satu sama lain. Di saat mereka diem di kamarnya, mereka ngobrol dengan penuh rasa ketakutan dan kecemasan. Gak lama mereka ngedengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Dari situ mereka ya bersyukur alhamdulillah. Waktunya berbuka puasa itu gitu kan ya udah tiba.
Tapi mereka nggak bergegas untuk keluar dari dalam kamar. Mereka milih untuk nunggu dulu. Apakah ada nih Uwa yang laki-laki atau Uwa yang perempuan ini gitu kan manggil mereka untuk ngajak buka bareng, untuk ngajak makan bareng. Setelah mereka nunggu beberapa saat, panggilan dari kedua Uwanya ini nggak ada mereka dengar. Yang akhirnya Mika sebagai kakaknya ngajak ke adiknya, ayo keluar kamar. Kita lihat si Uwa udah nyiapin makanan apa. Akhirnya adiknya pun setuju dengan ajakan kakaknya. Mereka berdua keluarlah dari kamar. Setelah mereka keluar dari kamar teman-teman, mereka mendapati Uwa laki-laki dan Uwa yang perempuannya itu udah duduk di ruang tamu di depan meja. Dan di depan meja tersebut udah ada makanan. Makanan yang disiapkannya adalah rebusan singkong dan ubi dengan 2 gelas air teh yang tadi siang masih tetap dalam posisinya di meja itu. Tapi luar biasanya, kedua uanya ini gak keluar sepatah kata pun terhadap mereka. Yang ngebikin mereka pun jadi kikuk. Kenapa ini buka puasa se-silent ini? Akhirnya mereka pun nyamperin, ikutlah gabung duduk di kursi ruang tamu tersebut. Gak lama setelah mereka duduk, mereka ngeliat Uwa yang laki-laki dengan uanya yang perempuan itu ngambil lah ubi, ngambil lah singkong dan ngemakan. Sampai dengan Mika dan Milaiti merhatiin makannya mereka. Kenapa makannya seperti ini? Makannya itu nyablak ya teman-teman. Seperti orang yang benar-benar kelaparan, yang luar biasa kelaparan. Dengan nyablak yang berisik. Yang dilakukan sama Mika dan Mila saat itu ya teman-teman, ngambil gitu kan ya, air teh yang disiapin sama uanya itu dari tadi siang. Mereka ambil ya dengan tujuan untuk ngebatalin puasanya. Kemudian mereka minum air teh itu. Dan yang terjadi setelah air teh itu mereka minum, mereka saling ngelilik. Mereka saling ngeliat. Air teh saat itu yang mereka rasain, ya mereka bercerita ke saya itu, gak ada rasanya sama sekali. Aroma tehnya gak ada, rasa tehnya itu gak ada. Jadi yang mereka rasain itu hambar sama seperti minum air putih. Dan mereka pun gak banyak ngomong apa-apa. Seudah mereka minum, kemudian mereka itu, 2 adik kakak ini, bergegas lagi gitu kan ya untuk berdiri masuk lagi ke dalam kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, hal yang dilakukan sama mereka adalah nge-SMS ke ibunya teman-teman. Untuk mempertanyakan gitu kan ya, kenapa buka puasa di sini itu seperti ini? Karena tahun 2003 itu belum ada ya teman-teman WhatsApp gitu kan ya atau messenger yang lainnya. Seudah nge-SMS ke ibunya, nggak lama ibunya pun ngebales. Ya si anak itu menceritakan kenapa buka puasa itu seperti ini. Hanya disediain gitu kan ya rebusan singkong dan ubi. Si ibunya menjelaskan, ya mungkin ini kebiasaan si Uwa katanya. Kalau kamu suka ya kamu makan, kamu cobain. Kalau kamu nggak suka, kamu makan aja cemilan yang tadi mama bekelin di tas kamu. Akhirnya kedua anak kembar ini pun teman-teman ngebukalah tasnya mereka ngemakan gitu kan ya cemilan yang dibekelin sama ibunya. Dari situ mereka masih ngedenger suara gitu kan ya dari luar kamarnya itu. Ya uaknya ini gitu kan ya lagi ngemakan gitu kan ya itu makanan rebusan singkong dan ubi gitu kan dengan suara nyablak gitu kan yang bener-bener ngeganggu di telinga mereka. Mereka masih ngedengerin itu. Tapi mereka pun gak punya keberanian teman-teman untuk keluar lagi dari dalam kamarnya. Dan mereka pun nyampaikan juga ke ibunya.
Mereka nge-SMS lagi, kenapa? Wah nggak banyak ngomong. Yang biasanya segala ditanya gitu kan ya ke kita itu gitu kan ya di Bandung seperti apa, kenapa hari ini wah berbeda? Dan masih tetap ya teman-teman, ibunya pun menyampaikan, ya mungkin uangnya lagi ada masalah. Mungkin uangnya gitu kan ya lagi banyak pikiran atau apa. Yang akhirnya gitu kan gak banyak bercerita, gak banyak nanya ke kalian. Kakaknya pun Mika gitu kan ya, bingung dengan kejadian hari ini. Begitupun gitu kan dengan Mila adiknya. Mereka cuman bisa gitu kan ya, ya rebahan di atas tempat tidur gitu kan ya dengan sesekali gitu kan ya mereka narik selimut mereka untuk nutupin kepala mereka. Karena khawatir gitu kan ya sesuatu gitu kan yang datang atau sesuatu yang terjadi. Yang sampai akhirnya teman-teman, dengan ketakutannya tersebut gitu kan ya, kedua kakak beradik yang kembar ini pun sampai akhirnya tertidur di kamar itu. Tapi keanehan itu belum selesai sampai di situ. Di saat mereka tertidur, tepat itu kurang lebih jam 1.30 dini hari atau setengah 2 ya, mereka kebangun karena ngedenger suara musik gamelan Sunda itu yang nyaring banget di kuping mereka. Yang pertama kebangun itu Mika kakaknya. Ngedengerin suara musik gamelan itu, mereka heran ini musik datangnya dari mana. Tapi mereka gitu kan ya sangat-sangat jelas ngedengar suara musik itu. Dan mereka ya, Mika ini meyakini kalau suara musik gamelan itu berasal dari dalam rumah uaknya. Bukan dari luar karena dia ngedengar itu suara dari dalam rumah. Belum selesai, kagetnya dia dengan ngedengar suara musik gamelan. Dari arah halaman rumah uaknya tersebut, dia ngedengar suara langkah kaki. Tapi langkah kakinya itu yang ditarik teman-teman, bukan orang ngelangkah. Ya gimana misalkan orang yang ngelangkah gitu kan ya, tapi kakinya itu ditarik gitu, bukan diangkat. Tapi kayak digeser gitu, satu kali ngelangkah kaki berikutnya itu kayak digeser. Jadi sampai kedengar suara gitu kan ya, gesekan si kaki itu dengan tanah gitu, gesruk seperti itu. Di kamar yang mereka tempatin itu, ada jendela kecil ya teman-teman. Dimana jendela itu gitu kan bisa ngelihat langsung keluar ke halaman rumah. Dan yang dilakukan sama Mika, saat itu dia itu ngintip ngebuka gordeng. Karena dia penasaran gitu kan ya siapa itu orang yang di luar. Dan apa yang didapati? Betul, dia ngelihat Ua yang laki-lakinya itu lagi jalan. Dengan satu kakinya itu ditarik bukan ngelangkah. Dan yang mengagetkan dan ngebikin Mika keheranan itu, si Wanya itu hanya berjalan itu teman-teman bulak-balik aja dari kiri ke kanan, terus aja bulak-balik seperti itu. Tanpa ngelakuin apapun. Dan ini jam 1:30 dini hari. Dengan kagetnya, saat itu pun Mika ngebangunin adiknya Mila. Dia ngebangunin, Dek, bangun. Mila pun kemudian kebangun, dia nanya ada apa kak? Lihat katanya keluar. Si Ua lagi jalan mondar-mandir di halaman luar katanya. Kemudian dia pun ngelihat jam. Saat itu gitu kan nih jam udah hampir jam 2 ya. Dia keheranan apa yang dilakukan sama Uanya gitu kan ya. Jam 2 subuh mondar-mandir di halaman rumah. Sampai Mika bilang ayo cepetan kamu lihat. Kemudian bergegaslah Mila pun kebangun dari tempat tidur. Dia menuju ke jendela itu. Dan yang dilakukannya sama. Dia pun ngebuka sedikit gordengnya untuk ngeliat ke arah luar gitu kan ya. Dengan apa yang disampaikan sama kakaknya.
Kalau di luar itu ada uaknya lagi jalan mondar-mandir. Tapi yang berbeda teman-teman, di saat Mila ngebuka gordeng itu dia ngeliat ngedapeti betul uaknya lagi jalan mondar-mandir, tapi yang berbeda saat itu uaknya nengok ke arah Mila dengan ekspresi muka yang melotot atau marah teman-teman. Dalam ketakutan, dua anak remaja ini pun kebingungan apa yang harus mereka lakukan teman-teman. Yang sampai akhirnya tepat jam 2.30 dini hari atau setengah 3 subuh, mereka ngedengar suara langkah kaki di halaman rumahnya itu berhenti atau hilang. Dari situ pun Mika sebagai kakaknya berinisiatif untuk nelpon ke ibunya. Yang sampai akhirnya keempat kalinya teleponnya dari Mika ini diangkatlah sama ibunya. Di saat diangkat, Mika menyampaikan ke ibunya itu, "Mah, ini kenapa, ada apa di rumah si Ua? Tadi kita ngelihat si Ua setengah 2 pagi jalan-jalan, dia di halaman rumah dengan bolak-balik. Kemudian si Ade pun atau Mila pun ngelihat si Ua bolak-balik gitu kan ya. Malahan gitu kan ya ke adiknya ini atau ke si Ade ini si Ua itu sambil melotot kayak yang marah mah." Dari situ ibunya coba gitu kan ya untuk menenangkan mereka. Setelah itu ibunya menyampaikanlah di percakapan telepon itu gitu kan ya, untuk mereka ngeliat ke kamar uangnya ada apa enggak di dalam kamar. Dengan posisi Mika gitu kan yang masih gitu kan ya megang gitu kan ya handphonenya dia jalan teman-teman sama adiknya itu gitu kan ya. Mereka itu dengan saling pegangan gitu kan karena mereka ngerasain ketakutan yang luar biasa gitu kan ya subuh itu. Mereka jalanlah ke kamar uangnya dan apa yang mereka dapati teman-teman? Di kamar uangnya itu kosong, gak ada siapapun. Baik uangnya yang laki-laki ataupun uangnya yang perempuan itu gak ada di dalam kamar. Dan Mika pun menyampaikan, "Mah, ini kamarnya Ua itu kosong." Mendengar seperti itu dari anaknya, yang dilakukan sama ibunya itu nyuruh Mika gitu kan sama Mila itu untuk balik lagi ke kamarnya, diam di kamarnya dan tunggu katanya telepon dari mama. Karena yang akan dilakukan sama ibunya menyampaikan gitu kan, ibu akan coba telepon si Ua. Akhirnya kedua anak ini pun nurutin masuk lagi ke dalam kamarnya, mereka diam lagi dengan ketakutan. Setelah dari situ teman-teman, yang mencengangkan adalah si ibunya nelponlah ke Uanya. Dan apa yang didapatin teman-teman di saat ibunya menyampaikan, "Wah, ini Mika sama Mila ada di rumah Ua." "Ua di mana?" Katanya Ua di kamar nggak ada. Dan jawaban yang tidak terduga ya teman-teman. Saat itu Uanya menyampaikan kalau posisi Uanya itu lagi ada di Padalarang di rumah anaknya. Bisa kita bayangkan, seharian itu kedua anak kembar ini ketemu dengan siapa? Kedua uangnya yang ada di rumah itu siapa? Sontak ngedengar omongan dari uangnya seperti itu. Ibunya pun ngerasa kaget dan ngerasa khawatir dengan kedua anaknya ini yang posisinya ada di rumah uangnya ini. Kemudian gak lama berselang ibunya nelpon lagi lah ke Mika. Dan Mika pun angkat, ibunya menyampaikan ke Mika itu. Ibunya tidak menceritakan kalau uangnya itu gak ada di Pamengpeuk, di Garut di rumahnya. Ibunya tidak menceritakan kalau uaknya itu lagi ada di rumah anaknya. Dia tidak menceritakan dengan tujuan gitu kan ya untuk ngejaga psikisnya anak. Jangan sampai kedua anak ini ketakutan.
Yang akhirnya mereka jadi panik gitu kan, ngelakuin sesuatu gitu kan yang gegabah. Saat itu di telepon ibunya hanya menyampaikan, kamu beresin pakaian kamu, tas kamu keluar dari rumah. Mama khawatir di rumah itu gak ada siapa-siapa. Gak jauh dari rumah itu, kamu ke depan jalan katanya ke sebelah kanan. Gak jauh dari situ gitu kan, mama masih ingat di situ ada masjid. Kamu tungguin aja di masjid. Sampai pagi gitu kan ya sampai terang lah. Akhirnya kedua anak kembar ini pun ngikutin apa yang diarahin sama ibunya. Mereka ngemasukin gitu kan ya pakaian mereka gitu kan, mereka ngeberesin tas mereka, akhirnya mereka jalanlah keluar dari rumah. Setelah mereka jalan, sesuai instruksi dari ibunya ke sebelah kanan itu betul mereka nemuin masjid teman-teman. Sesampainya di masjid, saat itu kan posisinya itu gitu kan ya udah hampir gitu kan 3:30. Dimana di situ ada marbot gitu kan ya, yang ngerawat masjid gitu kan udah siap-siap juga mau ngebangunin sahur gitu kan ya untuk hari terakhir puasa. Ngeliat kedua orang anak remaja datang ke masjid dengan ngebawa tas ransel, marbot ini pun nanya lah kedua anak ini, Neng dari mana? Mau kemana katanya subuh-subuh. Dan saat itu Mika pun ngejawab, kita dari rumah Pak Sunaria. Kita nginep di rumah Pak Sunaria. Marbot ini kaget teman-teman. Kenapa kaget? Pertama, marbot ini kenal dengan Pak Sunaria atau uaknya dari kedua anak kembar ini. Tapi yang ngebikin marbot ini kaget, karena marbot ini tahu, ya teman-teman, 3 hari ke belakang itu, kalau Pak Sunaria itu pergi ke Padalarang katanya mau ke rumah anaknya. Dan saat itu pun marbot masjid pun menyampaikan ke kedua anak kembar ini. Dengan ekspresi yang kaget di saat ngedengar kalau kedua anak ini nginep di rumah Pak Sunaria, si marbot ini pun menyampaikan, di Pak Sunaria? Emang Pak Sunarianya ada? Mika pun ngejawab ada. Tapi pas tadi kita keluar rumah mah gak ada, di kamarnya juga gak ada. Marbot ini pun kembali lagi menyampaikan, lah Neng, 3 hari ke belakang itu, ya sholat subuh saya ketemu di masjid dengan Pak Sunaria. Dan Pak Sunaria menyampaikan kalau pagi hari, dia itu mau ke Padalarang katanya mau ke rumah anaknya. Spontan yang dilakukan sama Mika saat itu nelpon ke ibunya. Dia balik lagi nelpon ke ibunya dan kemudian ibunya pun angkat. Dari situ Mika menyampaikan, Mah, ini kita udah nungguin di masjid. Dan tadi ketemu sama bapak-bapak di masjid. Katanya si Uwa itu lagi di Padalarang di rumah anaknya udah 3 hari ke belakang. Dan saat itu ibunya menyampaikan, iya. Tadi mamah nelpon Uwa pun, mamah kaget ngedengernya. Kalau ternyata Uwa itu lagi ada di rumah anaknya di Padalarang. Mama sengaja gak cerita ke kalian. Tadi itu karena khawatir kalian ketakutan, khawatir kalian panik, khawatir kalian jadi gak bisa lagi berpikir rasional. Makanya mama nyuruh kalian untuk diam di masjid, untuk tunggu di masjid. Dan saat itu pun ibunya menyampaikan kalau dia itu udah nelpon ke uanya untuk segera pulang. Dan uanya pun menyampaikan kalau selesai gitu kan dia sahur, dia akan terus jalan untuk pulang ke Pamengpeuk diantar sama anaknya. Jadi ibunya memerintahkan gitu kan ya untuk kamu tetap aja diam di masjid, tungguin sampai si Uwa datang. Mama udah nyuruh ke si Uwa gitu kan ya nanti gitu kan ya untuk samperin kamu di masjid. Singkat cerita teman-teman, tepat di jam 6 atau setengah 7 pagi, uanya itu datang lah.
Sampailah uanya itu di Pamengpe, dan sesuai dengan yang diamanahkan sama ibunya kalau kedua anak tersebut nungguin di masjid. Uanya pun bergegas nyamperin ke masjid, ngelihat anak itu lagi tiduran di dalam masjid. Anak itu kaget ngelihat uanya, kemudian mereka berdiri, mereka lari, dan mereka meluk ke uanya. Dan mereka menyampaikan kalau di rumahnya pun ada uanya. Dari kemarin udah ketemu dengan mereka, tapi semuanya aneh. Dan saat itu pun uanya menyampaikan, udah gak usah banyak ngomong apa-apa. Ayo sekarang kita ke rumah aja sama Uwa bareng, katanya. Di saat masuk ke rumahnya, Uwa yang aslinya ini ngerasain hawa yang berbeda di saat masuk ke dalam rumahnya. Dan Uwanya nyuruh kedua anak remaja ini untuk duduk. Gak lama si Uwanya ini bergegas ke kamar mandi, dia ngambil air wudhu. Sudah itu, dia ngebawa Quran di kamarnya. Dan tepat di tengah rumahnya dia itu, dia ngamparin sejadah, kemudian di situ dia ngaji, teman-teman. Setelah selesai ngaji, si Uwanya ini nyamperin lah ke kedua remaja yang lagi duduk di ruang tamu itu. Mika sebagai kakaknya saat itu bertanya ke Uwanya, "Wah, yang kemarin kita temuin itu, di sini itu siapa?" Karena benar-benar gak ada bedanya. Dari mukanya, dari perawakannya itu sama katanya kayak Uwa. Kayak Uwa laki, kayak Uwa perempuan. Dan yang kita temuin pun itu sama. Uwa laki-laki dan Uwa perempuan. Kemudian Uwanya yang asli ini ngejawab, "Ya mungkin ini jin yang menyerupai Uwa, yang mau ngeganggu kalian, tepatnya ngeganggu ketenangan kalian. Tapi alhamdulillah kalian baik-baik aja, kalian gak sampai kenapa-napa." Singkat cerita, sehari itu gitu kan ya mereka lewati dengan bercengkrama, mereka ngobrol gitu kan panjang lebar. Ini hari terakhir ya teman-teman di bulan Ramadan, dimana malamnya itu nanti malam takbiran. Kemudian tibalah gitu kan ya berbuka puasa gitu kan, dan yang mereka merasakan itu gitu kan ya benar-benar mereka ngerasain sesuatu yang berbeda dengan hari sebelumnya. Dimana Uwanya itu benar-benar gitu kan banyak bertanya soal apapun terhadap mereka. Kemudian makanan pun gitu kan ya disiapin gitu kan sama si Uwa perempuannya itu dengan luar biasa. Ya, yang benar-benar gitu kan ya jamuan gitu kan untuk orang berbuka puasa, teman-teman, yang pada umumnya. Tibalah teman-teman ke malam hari ya, setelah mereka berbuka puasa, kemudian mereka ngedenger gitu kan ya suara beduk gitu ya, suara orang takbiran di masjid. Mereka pun meminta izin ke Uwanya ini gitu kan untuk ngelihat takbiran, karena tujuan mereka menyampaikan ke Uwanya gitu kan ya, kenapa nggak mau bareng katanya sama mama sama papa itu, karena mereka pengen ngelihat, pengen tahu suasana malam takbiran katanya di Uwa ini seperti apa. Dari situ pun Uwanya mengizinkan untuk mereka pergi ke masjid gitu kan ya, yang tadi pagi gitu kan ya mereka datengin. Mereka pergi ke sana dan mereka ngeliat dengan penuh sukacita ya teman-teman. Apa yang mereka lihat, orang-orang gitu kan yang ada yang lagi nabuh beduk gitu kan, lagi takbiran ya, dengan penuh kegembiraan lah mereka ngeliat gitu ya. Anak-anak pedesaan itu gitu ya lagi pada ngumpul di masjid. Ini yang mereka pengen tahu. Dan ini yang pengen mereka rasakan atmosfernya ya teman-teman. Yang mungkin mereka nggak lihat atau mereka nggak temuin gitu kan ya. Di sekitaran gitu kan ya komplek tempat tinggal mereka. Tibalah keesokan harinya teman-teman. Di mana hari raya Idul Fitri. Dan mereka pun mendapati menjelang siang hari gitu kan ya, orang tua mereka datang.
ke rumah Wanya itu. Orang tuanya dari Mika dan Mila ini adalah kolega saya. Alhamdulillah silaturahim kita pun gitu kan sampai sekarang gitu kan ya masih baik, masih terjaga, dan beliau pun mengizinkan untuk saya bawakan cerita anaknya karena setelah kejadian tersebut kedua anaknya ini ditemuinlah dengan saya. Ya dari situ pun gitu kan saya sama Kang Dev gitu kan ya ngedoain kedua anak ini ya dengan tujuan ya meminta ke Allah gitu kan ya untuk Allah jaga, untuk Allah lindungin lahir sama batinnya kedua anak ini. Pelajaran yang bisa kita dapat ya teman-teman dari story kali ini, segala sesuatu gitu kan bisa terjadi gitu kan di luar prediksi kita, di luar rencana kita. Di saat kita pun sudah merencanakan sesuatunya dengan baik, sesuatunya dengan matang gitu kan ya, hal apapun bisa terjadi. Seperti apa yang terjadi sama Mika sama Mila. Dengan tujuan yang baik, mereka pengen ngerasain takbiran di rumah uanya, di Pamengpeuk, di Garut. Tapi apa yang mereka dapetin gitu kan, rentetan kejadian aneh yang harus mereka alami. Poinnya adalah, di beberapa video ke belakang pun selalu saya sampaikan, untuk kita selalu berusaha sedekat mungkin dengan Allah, untuk kita terus ingat dengan Allah, dengan cara yang kita bisa, dengan cara yang kita mampu. Kita jaga sholat kita jaga ibadah kita baca Quran ya, jadi bacaan yang reguler, bacaan yang rutin untuk kita. Walaupun sehari kita cuma bisa baca berapa ayat gitu kan ya, atau misalkan bahkan teman-teman mungkin ada yang bisa baca berapa juz gitu kan ya. Alhamdulillah. Karena besar kecilnya saya punya keyakinan itu adalah koneksi yang kita bikin dengan Allah. Di saat kita mengingat dengan Allah, insya Allah pun gitu kan ya akan ngejaga kita, akan nginget kita gitu kan ya, dan akan memperhatikan setiap gerak-gerik kita. Dan insya Allah pun akan jauhin kita dari mara bahaya atau dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, sekian untuk edisi Horizontal Story kali ini. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman semuanya yang udah support sejauh ini, untuk like-nya, untuk komennya, untuk subscribe-nya. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo bantu kita untuk subscribe. Sedikit lagi kita nyampe gitu kan di 1000 subscriber, dimana nanti setelah nyampe di 1000 subscriber itu kita akan ngundi 1 buah handphone ya teman-teman untuk 1 orang pemenang ya, 1 buah handphone untuk 1 orang pemenang. Ya, kenapa saya tegasin seperti itu? Karena beberapa hari ke belakang tim kita ada ngedapetin email ya, ada juga ngedapetin DM yang menanyakan apakah handphone tersebut itu untuk beberapa orang yang beruntung di saat nanti kita diundi. Ya, nah saat itu pun gitu kan admin kita atau tim kita menyampaikan, jadi bukan untuk beberapa orang ya teman-teman, tapi 1 buah handphone Android untuk 1 orang pemenang yang beruntung. Yang jelas adalah orang yang udah subscribe di channel kita. Nanti kita akan undi namanya siapa gitu kan ya, atau akunnya siapa, dan kita akan berusaha untuk ngehubungi. Nah itulah orang yang beruntung nanti ngedapetin. Dan kita akan undi secara acak ya teman-teman. Siapa tahu salah satu dari kalian yang beruntung. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu kita untuk subscribe-nya. Ya semoga kebaikan dari teman-teman semuanya dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang jauh lebih besar lagi. Sekian video untuk edisi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Hendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.